Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ya, saya baik dan saya harap juga saudara-saudara baik adanya. Nah, kita malam ini akan belajar dari firman Tuhan di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Dan sebab itu marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang penuh hikmat, kami bersyukur karena ada kesempatan lagi untuk belajar dari firman-Mu dan memahami pembacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Ya Tuhan, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami pembacaan yang kami baca dan merenungkan serta lebih menghayatinya di dalam percakapan atau perbincangan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini, dan berfirmanlah kepada kami, berfirmanlah kepada hamba-Mu ini, karena kami akan belajar dan merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel lah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing."
Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, kita sekarang akan berbincang-bincang mengenai Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang sudah dibaca tadi. Saya kira kita semua memahami bahwa Musa sebagai pemimpin sangat dikenal dan sebab itu tidak asing lagi bagi kita sekalian. Karena dalam banyak kesempatan kita sering menyebut nama Musa. Nah, dari Musa juga kita bisa belajar tentang hal-hal yang menarik dan yang sangat berguna untuk perjalanan hidup kita, terutama untuk pelayanan dan pekerjaan kita sebagai umat Allah dewasa ini. Pembacaan yang menjadi pokok perenungan firman Allah sepanjang minggu ini berkisah tentang liku-liku hidup yang berwarna yang dialami oleh Musa, merupakan suatu perjalanan hidup yang termasuk menegangkan juga, dan dapat dikatakan bahwa yang dikisahkan ini adalah suatu perjalanan dari istana Firaun ke rumah Yetro Rehuel di tanah Midian. Nah, kita melihat bahwa Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini berada di dalam atau berada di antara dua kisah yang penting sekali di dalam hidup Musa. Yang pertama ialah dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10. Di sini kita membaca tentang kelahiran Musa di tengah-tengah ketakutan orang-orang tua Ibrani karena perintah raja untuk membunuh anak laki-laki yang lahir. Raja sudah memberi instruksi kepada bidan-bidan agar kalau ada orang Ibrani yang melahirkan dan anaknya laki-laki maka harus dibunuh. Nah, tentu ini menjadi peristiwa yang sangat menegangkan dan mengkhawatirkan. Namun dengan cara ajaib, Allah menyelamatkan Musa melalui para bidan yang bertugas itu. Allah juga bekerja melalui ibu dan kakak dari Musa, serta putri Firaun, sehingga Musa diselamatkan dari pembunuhan. Kemudian pasal 3 yang berkisah tentang panggilan Musa dikenal dengan peristiwa semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Ini juga suatu cerita yang sudah biasa kita dengar sejak sekolah minggu, ya. Dalam Keluaran 3 ayat 10 digarisbawahi secara jelas bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan Israel dan membawa Israel keluar dari Mesir. Pembacaan kita dimulai dengan penjelasan mengenai Musa yang sudah dewasa. Demikian ditulis dalam ayat 11. Memang dalam perikop ini tidak disebutkan umur berapa Musa pada saat itu. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 23 dikatakan bahwa Musa pada saat itu berusia 40 tahun. 40 tahun. Ini suatu umur yang cukup matang bagi seseorang untuk dapat mengenal dan memahami jati dirinya. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata walaupun Musa sudah hidup sebagai seorang pangeran di istana, tetapi tidak menyurutkan keinginannya untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang Israel. Dan yang lebih penting lagi dari hal itu ialah ternyata kehidupan di istana dengan segala fasilitas yang luar biasa selama 40 tahun tidak menyurutkan kecintaan Musa
kepada saudara-saudaranya orang Israel. Sebab itu dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Musa mengunjungi saudara-saudaranya. Ini suatu penekanan yang luar biasa bahwa Musa yang sudah tinggal di istana Firaun 40 tahun tetap mengasihi saudara-saudaranya orang Mesir. Memang pembacaan kita tidak memberi informasi tentang bagaimana Musa tahu bahwa dia adalah orang Ibrani atau orang Israel. Tidak ada penjelasan itu. Sehingga kita berpikir, mungkinkah melalui putri Firaun Musa dapat mengetahui tentang hal itu? Nah, mungkin ada benarnya juga penjelasan ini, apalagi kalau kita memahami ketulusan putri Firaun yang telah menyelamatkan Musa ketika Musa terapung di Sungai Nil. Dikatakan dalam pasal yang menjelaskan tentang putri Firaun bertemu dengan Musa, bahwa putri itu berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Mungkin dalam bahasa Manado jatuh hati, ya, seperti itu. Dalam bahasa Ibraninya kata kerja hamal, yang artinya kata kerja yang menjelaskan rasa iba, rasa berbelas kasihan kepada seseorang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan. Karena ketika putri Firaun melihat bayi itu menangis, maka secara spontan ia berbelas kasihan dan mengambil Musa untuk dibawa dan diasuh di istana Firaun. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa bersama para perempuan yang telah disebut sebelumnya, yaitu bidan-bidan, kemudian ibu dari Musa dan kakak dari Musa, maka putri Firaun dan mereka adalah para pahlawan yang sangat berjasa menolong kehidupan Musa. Walaupun para pahlawan itu tidak pernah dinobatkan, baik di kalangan Israel dan apalagi di tanah Mesir tentunya. Katakanlah mereka adalah para pahlawan tanpa pengakuan dan tanda jasa. Pemahaman tentang jati diri Musa sebagai orang Israel ternyata mendorong Musa untuk melihat secara dekat kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan burden. Mereka atau Musa mau melihat secara dekat pergumulan mereka yang bekerja paksa karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan mereka, antara lain mendirikan kota-kota di Mesir. Penulis kitab Keluaran menggunakan istilah saudara-saudaranya untuk menjelaskan bahwa Musa adalah orang Israel, bukan orang Mesir. Dalam proses melihat keadaan saudara-saudaranya dari dekat itu, Musa menyaksikan seorang Mesir memukul orang Israel. Tentu Musa membela saudaranya orang Israel dan memukul orang Mesir itu. Dengan kata lain, ia memukul sampai orang Mesir itu mati. Istilah ini yaitu istilah makah yang diterjemahkan membunuh dalam bahasa Ibrani, digunakan karena ketika ia memukul mengakibatkan kematian. Dan istilah ini juga digunakan untuk Allah yang membunuh anak-anak Mesir pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan keesokan harinya Musa keluar lagi mendapatkan saudara-saudaranya, dan hal yang sangat memprihatinkan terjadi ialah Musa menyaksikan dua orang Ibrani berkelahi.
saudara berkelahi dengan saudara. Bermaksud melerai, Musa tidak diterima. Malahan ia menerima perkataan yang menghina, malahan mengancam, yang menyadarkan dia bahwa tindakannya membunuh orang Mesir di hari sebelumnya telah diketahui orang lain. Istilah sekarang sudah viral, rupanya sudah viral. Saudara-saudara, apalagi hal ini menakutkan Musa karena Firaun sudah mengetahuinya dan berikhtiar, bermaksud membunuh Musa. Hal ini mendorong Musa untuk melarikan diri dan ia sampai di perkampungan Midian. Midian adalah nama suku yang ternyata adalah keturunan Abram dari istrinya yang bernama Keturah. Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Nama ini kemudian menjadi nama wilayah, dan komunitas Midian adalah komunitas nomaden atau pengembara. Namun diduga pada waktu Musa melarikan diri, komunitas itu sedang berdiam di wilayah Sinai. Karena ada data yang menjelaskan bahwa orang Midian cukup lama berdiam di wilayah Sinai itu. Nah, orang-orang Midian biasanya tergantung lamanya berdiam di suatu wilayah tergantung dari apakah cukup makanan di tempat itu. Apakah tanah itu subur? Dan orang-orang nomaden yang hidupnya tergantung pada kesuburan tanah, mereka akan tinggal di suatu tempat apabila makanan cukup menghidupi mereka. Dan ketika makanan itu tidak cukup lagi, maka mereka berpindah ke tempat yang lain. Jadi ketika Musa melarikan diri ke Midian, mereka sedang berada di wilayah Sinai. Dan wilayah itu kira-kira dapat ditempuh melalui perjalanan paling kurang 2 minggu lamanya. Satu waktu yang cukup lama karena jarak antara Mesir dan Midian itu kira-kira 200 km. 200 km. Ini suatu perjalanan yang tentu saja tidak mudah, penuh risiko, apalagi bagi seorang pangeran yang sudah biasa hidup di istana. Pasti penuh dengan tantangan dan hambatan. Namun di Midian, Musa dipertemukan dengan putri Yitro yang bernama Zipporah, dan kemudian Musa menjadi bagian dari keluarga Yitro karena menikah dengan Zipporah. Yitro adalah seorang imam di Midian, dan kisah perjumpaan Musa dengan Yitro menjadi awal kisah selanjutnya mengenai Yitro yang memberi nasihat kepada Musa tentang mengatur kepemimpinan dalam Keluaran 18. Kita melihat di sini bahwa kisah berkelanjutan dan kait mengait, bukti karya Allah yang tidak pernah berakhir. Dari pembacaan ini kita belajar bahwa berbicara tentang Musa ternyata tidak dapat dilepaskan dari berbicara tentang orang-orang lain seperti para bidan, ibu dan saudara Musa, bahkan putri Firaun, dan akhirnya keluarga Yitro. Allah telah memilih dan memberkati hamba-hambanya, dan kerjasama di antara mereka menghasilkan karya keselamatan bagi manusia dan dunia. Yang menarik untuk diperhatikan ialah nama Tuhan atau Allah tidak ada dalam pembacaan ini. Apakah kisah ini berlangsung tanpa campur tangan Allah? Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita diskusikan selanjutnya. Wah, itu pertanyaan yang menarik ya.
Pertanyaan yang menarik. Memang nama tidak ada memang nama Tuhan disebut. Biasanya kan orang Ibrani menyebut Allah dengan menggunakan kata Yahweh atau Adonai atau Elohim, tetapi di dalam pembacaan ini sama sekali tidak ada. Namun saya kira kita tidak perlu mengatakan bahwa kalau nama Allah tidak disebutkan, berarti tidak ada campur tangan Allah di dalam peristiwa yang diceritakan. Memang ada beberapa buku juga di mana nama Tuhan atau Allah tidak disebutkan, namun kita harus melihat kapankah suatu peristiwa tanpa campur tangan Allah. Mungkin nama Tuhan tidak disebutkan, tetapi Allah tetap campur tangan di dalam semua peristiwa, termasuk di dalam peristiwa Musa. Kita harus mengatakan bahwa pasti Allah yang menuntun Musa dalam perjalanan menuju ke Midian. Walaupun Musa pada waktu itu tentu tidak menyadarinya. Sampai pada saat di mana Musa dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk menjadi pemimpin yang akan mengeluarkan Israel dari Mesir. Sehingga kita harus katakan bahwa tidak ada sedetik pun peristiwa baik di masa lampau, dalam kehidupan umat Allah di masa lampau maupun dalam kehidupan kita di masa kini. Ya. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, pemahaman tentang Allah bahwa Allah itu selalu bertindak, selalu berkarya, tidak pernah tidak berkarya. Sebab kalau Allah berhenti bekerja, berhenti berkarya, bahwa berarti berhenti juga kehidupan umat manusia. Dan sebab itu seperti sekarang juga umat manusia atau umat Allah itu tetap mengharapkan karya Allah. Apakah namanya disebut atau tidak, tetapi Allah adalah Allah yang selalu bertindak. Ada satu istilah juga yang dikatakan tentang hidden God, Allah yang tersembunyi. Artinya dia bertindak tetapi tidak disebutkan, tersembunyi. Namanya tidak disebutkan, tapi ia adalah Allah yang selalu bekerja dan bertindak. Dan tentang hidden God ini dalam masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini, bagaimana cara kita memahami itu? Ya, saya kira itu memang sama juga ya dengan pengalaman umat Allah di waktu lampau. Memang kadang-kadang orang bertanya, di mana Allah ketika banyak orang meninggal, ketika banyak orang sakit, ketika banyak keluarga-keluarga kehilangan mata pencahariannya. Seolah-olah Allah tidak ada lagi karena tidak nampak. Kita memang tidak dapat melihat Allah secara langsung, tetapi yang kita lihat adalah buah pekerjaannya dalam hidup kita. Ya, dan itu nampak jelas ketika Allah menyembuhkan orang sakit, atau ketika Allah menghibur orang yang berduka, atau ketika memberi kehidupan. Kadang-kadang tidak disangka-sangka ada yang kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Allah yang tersembunyi ini tidak pernah melupakan kita. Mungkin kadang-kadang prosesnya lama, ada proses yang cepat, ada proses yang lama, tapi yakinlah bahwa dalam masa pandemi ini Allah juga tetap bekerja. Ya, kalau tidak kita sudah hancur semuanya, sudah kalah dengan pandemi ini.
kalah dengan corona, tapi kita percaya Allah yang tersembunyi itu jauh lebih kuat daripada hambatan-hambatan, terutama yang ada di masa pandemi ini. Kira-kira begitu. Dalam bacaan ini ternyata ada banyak orang yang dipilih dan terlibat. Bagaimana bisa dijelaskan mungkin tantangan-tantangan dan peluang bagi kerjasama antara sesama orang-orang yang dipilih Allah dalam pelayanan masa kini. Iya. Ya, itu yang saya lihat ya melalui pembacaan ini dan perikop yang terkait ya, bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang seseorang memang tidak dapat dilepaskan dari kerjasama dengan orang yang lain. Kadang-kadang memang kita tidak menyadarinya, tetapi yang terjadi adalah tidak ada manusia yang dapat bekerja sendiri tanpa topangan dari yang lain. Itu yang sudah dikatakan tadi dalam katakanlah khotbah, tapi kita melihat bahwa kerjasama bidan, ibu dari Musa, kakaknya, dan putri Firaun serta Imam Yitro itu menjadi satu lingkaran yang saling membantu satu dengan yang lain. Dan sebab itu dari pokok ini kita bisa katakan alangkah besar dampak positifnya apabila orang-orang yang Allah pilih itu dapat bekerja sama. Memang ada yang dipilih jadi pemain utama, tanda kutip pemain utama, dan ada pemain-pemain yang melengkapi itu. Tapi tidak boleh didiskreditkan karena semuanya mempunyai sumbangan yang penting. Sebab itu kita perlu melihat peluang-peluang dan tantangan. Tantangan ialah kadang-kadang ada orang yang tidak suka bekerja sama. Dia mau sendiri, ya. Tentu ini berhubungan dengan supaya dia sendiri yang mendapat kehormatan, puji-pujian dan sebagainya. Tapi akan jauh berbeda apalagi apabila bekerja sama. Jadi peluang itu harus ditangkap, harus dikembangkan atau harus diciptakan peluang untuk bekerja sama. Karena dampaknya untuk pelayanan dalam kehidupan umat dan untuk pekerjaan lebih memperluas pelayanan atau lebih memperluas kerajaan Allah, itu sangat penting kalau ada kerjasama yang baik. Banyak orang lebih bagus daripada hanya satu orang saja. Single fighter. Single fighter. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita pada saat ini. Dan saya menyampaikan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara mendengar hal-hal yang telah diutarakan berdasarkan perikop-perikop yang sudah dibahas. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan, tapi saya sungguh-sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Ya, memang baru sekarang direkam seperti ini. Jadi masih gugup-gugup. Tapi berusaha memberi yang terbaik. Dan silakan kalau ada yang mau bertanya atau melanjutkan diskusi, saya bersedia untuk menjawab atau ya memperluas cakrawala kita masing-masing. Dan terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, saya
mengucapkan selamat berpisah, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahteranya memenuhi kita dan kita tetap sehat walaupun di tengah-tengah pandemi yang masih bergejolak sekarang ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.